Henry Satrio meminta Jokowi percaya kepada intelektual kampus. Namun pada kenyataannya, intelektual kampus dan para akademisi ataupun para dosen dan guru besar malah nyinyir kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana Presiden Joko Widodo mau percaya kepada mereka kalau belum saja sudah menyerangnya? Aduh, Jokowi kayak Henry. lebih percaya sama influencer gitu. Anda melihatnya Oh, seperti kalau apa? presiden percaya dengan influencer dibandingkan wartawan itu masih belum terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu presiden lebih percaya influencer daripada intelektual kampus. Itu yang lebih nakutin. Nah, terus sekarang gini lah, kalau dia mau ajak influencer, suruh influencernya itu tinggal di sana sehingga saya geluti, yaitu dari aspek perencanaan. Jadi, kalau dari aspek perencanaan, bagaimana akan memindahkan ibu kota, kok putusannya reaktif? Itu nggak bisa, mindahin ibu kota bukan mindahin meja dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini mikir yang nggak beres. Jadi, saya nggak bahas aspek lain, saya nggak menguasai. Jadi sebetulnya kalau begini berpikir, didiemin aja nggak akan jalan juga, nggak usah diributin, didiemin ini nggak jalan. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang, kegiatan, ada budaya itu nggak ada di otak dia, nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus, harus sekian tahun rencananya, ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga bukan nggak ada rencana, otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah kok lingkungannya meneng wae. Sehingga kalau guyonan saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Itu harus dihargai juga karena kampus itu punya nafas akademis sendiri. Sehingga sebenarnya jauh sebelum ini saya sudah melakukan kunjungan ke kampus-kampus sejak 2 tahun lalu. Hampir semua kampus besar saya datangi, saya beri wawasan agar demokrasi ini sedang kurang sehat. Mari bersama-sama bangun. Kampus itu sekarang kebebasannya kurang ya, sudah menjadi politis ya. Kalau dulu zaman saya meskipun yang berkuasa Orde Baru, tapi kampus itu masih sangat dihargai. Nah sekarang ini kampus sudah lebih politis. Seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya Bapak Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan, dan etika pejabat. Kedua, Presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu tahun 2024. Ketiga, pimpinan dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Pendiri bangsa. Selain kemakmuran yang disebut terakhir, ada kemerdekaan, kebersatuan, kedaulatan, dan keadilan. Peristiwa politik belakangan ini mengganggu kelima cita-cita para pendiri bangsa tersebut. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia. Sementara itu, hukum sebagai pengatur, pembatas dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal tersebut tidak lain karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. Adalah kenyataan hari ini. Hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas. Berdasarkan kenyataan dan pemikiran di atas, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, kami
Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung pola ilmiah pokok, bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional, menyerukan agar Presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres, dan para elit politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis, beretika, bermartabat dengan melaksanakan poin-poin sebagai berikut. 1. Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten. Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat, menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil penyelenggaraan pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. 6. Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekedar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara. 7. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah-langkah kita untuk menjaga Indonesia bangsa. Petisi Budi Siliwan, Kampus Perjuangan Pendidikan. Kami, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral, menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya bangga dahulu UGM hampir menguasai negeri ini, di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM.
Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Saya geluti, yaitu dari aspek perencanaan. Jadi, kalau dari aspek perencanaan, bagaimana akan memindahkan ibu kota, kok putusannya reaktif? Itu nggak bisa. Mindahin ibu kota bukan mindahin meja dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini mikir yang nggak beres. Jadi, saya nggak bahas aspek lain, saya nggak menguasai. Jadi sebetulnya kalau begini berpikir, didiemin aja nggak akan jalan juga. Nggak usah diributin, didiemin ini nggak jalan. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang, kegiatan, ada budaya, itu nggak ada di otak dia. Nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus. Harus sekian tahun rencana. Ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga bukan nggak ada rencana, otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah kok lingkungannya menang wae. Sehingga kalau guyonan saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Saya kirim pesan buat Pak Profesor Sutikno. Anda the real academician. Kok menang wae Pak Pratikno? Anda kok diem aja bagaimana ya? Itu kan ide yang nggak benar itu. Buat teman-teman saya di kampus, jaket kuning, kok Anda diem aja sih? Tuh kampus UI UGM kok diem aja, ini nggak benar, dia omongin.
Nggak usah ngomong aspek saya nggak ngerti hukum lah, bukan. Tapi dari aspek perencanaan aja sudah nggak benar. Kok diributin, kok didiamin. Jadi saya mulai berpikir, ada apa ya? Dan ini bukan sekali, ada pola yang Jokowi bikin. Apa polanya? Bikin kacau balau dan merusak. Ada pola. Saya nggak mau kejebak kasus per kasus. Saya tidak mau terjebak bicara simptoma. Apa pola yang dipakai? Bikin kacau negeri ini, bikin rusak negeri ini. Mana ada mau pindah ibu kota begitu gede, anggarannya dipikirin nggak? Itu planning namanya. Siapa yang bisa? Saya bingung, bukan bingung, lucu aja. Dua pimpinannya mundur karena nggak digaji 11 bulan. Lah, ini kan mendasar. Jadi saya bilang ini bagaimana sih? Bukan Jokowi, kalau dia saya tahu otaknya nggak nyampe. Lingkungannya. Itu yang saya jadi nggak ngerti, kok nularnya cepet bener. Halo teman-teman di kampus yang masih aktif, saya udah alumni. Kok Anda diam aja nggak malu? Kalau saya masih ngasih kuliah ke mahasiswa saya, malu saya. Ngajarin apa nih planning? Saya ngomong aspek planning aja lah. Jadi dari aspek, nah sehingga saya mikir nih ada apa polanya. Kalau berbohong udahlah itu karakter ya. Dari mobil udahlah itu udah bawaan bayi. Sehingga saya mengatakan apa yang disampaikan riset oleh teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk mengenai bangkitnya PKI Gaya Baru. Saya ulangi lagi, November tahun 2015 betul. PKI Gaya Baru bermain semua. Jokowi bego, cuman pinter dipakai buat ngacak-ngacak. DPR kenapa diam? Kudeta konstitusional. Kenapa lembaga-lembaga yang diam? Kudeta konstitusional. Kenapa kampus diam? Kudeta konstitusional. Ini contoh. Anda percaya, alhamdulillah, nggak percaya, lihat nanti. Ini riset. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk kalau teman saya paparan terbuka di publik? Ini PKI Gaya Baru. Saya nggak ngomong oligarki, saya nggak ngomong Taipan, enggak, ini PKI Gaya Baru. Dia nyusup kan, yang nyusup masuk ke grupnya Prabowo itu apa itu? PRD bukan? PRD kan? Nah, mulai nyusup, silakan nggak apa-apa, saya cuma nonton aja.